baru tiba di Indonesia. Pemain Cina terkesan dengan masakan khas Nusantara yang disuguhkan Erick Thohir. Suasana keakraban langsung terasa ketika rombongan timnas Cina tiba di Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa menunggu lama, sambutan hangat pun langsung diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menjamu para tamu dengan sajian khas kuliner Indonesia. Bertempat di salah satu restoran tradisional di kawasan Jakarta Pusat, para pemain dan ofisial timnas Cina disuguhi beragam masakan otentik Indonesia seperti rendang, sate ayam, sop buntut, nasi goreng kampung, hingga pencuci mulut tradisional seperti es cendol dan kue lapis. Kehadiran Erick Thohir sebagai tuan rumah menjadikan acara semakin meriah dan mencerminkan semangat sportivitas yang dibawa PSSI dalam menyambut tamu dari negeri tirai bambu. Tak butuh waktu lama, pujian pun terlontar dari beberapa pemain timnas Cina yang mengaku sangat terkesan dengan rasa masakan Indonesia yang kaya rempah dan berbeda dengan yang biasa mereka konsumsi di negaranya. Saya belum pernah mencicipi makanan dengan rasa sekompleks ini. Rendang sangat lezat, dan aromanya sungguh menggoda, ujar salah satu gelandang timnas Cina, Zhao Mingjian. Ini pertama kali saya mencoba makanan Indonesia, dan saya sangat menyukainya. Terima kasih untuk sambutannya. Erick Thohir menjelaskan bahwa momen ini bukan hanya sekadar menyambut lawan tanding, tetapi juga menjadi upaya PSSI untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui kuliner kepada dunia internasional. Sepak bola itu mempersatukan, lewat pertandingan, lewat budaya, bahkan lewat makanan. Kita ingin menunjukkan wajah Indonesia yang ramah, hangat, dan penuh rasa. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menyambut tamu selain dengan makanan yang menjadi warisan bangsa, ujar Erick. Sementara itu, di sisi lain, persiapan timnas Indonesia untuk laga krusial ini terus dimatangkan. Pelatih kepala Patrick Kluivert mengonfirmasi bahwa seluruh pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta. Lengkapnya, komposisi pemain ini dianggap sangat vital dalam meramu strategi terbaik untuk menghadapi kekuatan kolektif timnas Cina. Ketika semua pemain berkumpul lebih awal, kami sebagai tim pelatih punya ruang lebih besar untuk merancang taktik dan membangun kekompakan. Ini sangat penting mengingat kualitas lawan yang akan kami hadapi, ujar Kluivert. Timnas Indonesia sendiri sedang dalam kondisi yang cukup positif, terutama setelah meraih hasil kompetitif di laga-laga sebelumnya. Antusiasme supporter pun semakin tinggi menjelang duel yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 5 Juni 2025, malam. Di pihak lawan, timnas Cina datang dengan membawa 25 pemain. Seluruhnya merupakan pemain lokal yang bermain di Liga Super Cina. Tidak ada satupun dari mereka yang memperkuat klub luar negeri. Sebuah keputusan yang mengundang perhatian sekaligus menjadi bahan analisis tersendiri. Pelatih Cina, Alexander Jankovic, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menjaga kohesi tim dengan memilih pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain bersama dalam kompetisi domestik. Kami membawa pemain yang kami yakini punya kekuatan sebagai tim. Bermain di Indonesia bukan hal mudah, tapi kami datang dengan persiapan maksimal dan rasa hormat yang tinggi untuk tuan rumah, kata Jankovic dalam konferensi persnya. Duel Indonesia versus Cina diprediksi akan berlangsung ketat dan syarat gengsi. Kedua tim masih memiliki peluang untuk melaju ke fase selanjutnya, dan kemenangan di laga ini bisa menjadi penentu nasib di babak kualifikasi. Atmosfer pertandingan pun diperkirakan akan sangat meriah. Menurut informasi dari PSSI, tiket pertandingan hampir ludes terjual. Para pendukung timnas Garuda dipastikan akan memenuhi SUGBK untuk memberikan dukungan penuh kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan semangat nasionalisme yang berkobar dan semangat persahabatan yang dijalin melalui momen kuliner bersama, laga ini menjadi lebih dari sekadar pertarungan sepak bola. Ia menjadi simbol diplomasi budaya dan sportivitas yang menyatukan dua bangsa lewat si kulit bundar dan sepiring rendang. Baru tiba di Indonesia, pemain Cina terkesan dengan masakan khas Nusantara yang disuguhkan Erick Thohir. Suasana keakraban langsung terasa ketika rombongan timnas Cina tiba di Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa menunggu lama, sambutan hangat pun langsung diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menjamu para tamu dengan sajian khas kuliner Indonesia. Bertempat di salah satu restoran tradisional di kawasan Jakarta Pusat, para pemain dan ofisial timnas Cina disuguhi beragam masakan otentik Indonesia seperti rendang, sate ayam, sop buntut, nasi goreng kampung, hingga pencuci mulut tradisional seperti es cendol dan kue lapis.
Kehadiran Erick Thohir sebagai tuan rumah menjadikan acara semakin meriah dan mencerminkan semangat sportivitas yang dibawa PSSI dalam menyambut tamu dari negeri tirai bambu. Tak butuh waktu lama, pujian pun terlontar dari beberapa pemain timnas Cina yang mengaku sangat terkesan dengan rasa masakan Indonesia yang kaya rempah dan berbeda dengan yang biasa mereka konsumsi di negaranya. Saya belum pernah mencicipi makanan dengan rasa sekompleks ini. Rendang sangat lezat, dan aromanya sungguh menggoda, ujar salah satu gelandang timnas Cina, Zhao Mingjian. Ini pertama kali saya mencoba makanan Indonesia, dan saya sangat menyukainya. Terima kasih untuk sambutannya. Erick Thohir menjelaskan bahwa momen ini bukan hanya sekadar menyambut lawan tanding, tetapi juga menjadi upaya PSSI untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui kuliner kepada dunia internasional. Sepak bola itu mempersatukan, lewat pertandingan, lewat budaya, bahkan lewat makanan. Kita ingin menunjukkan wajah Indonesia yang ramah, hangat, dan penuh rasa. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menyambut tamu selain dengan makanan yang menjadi warisan bangsa, ujar Erick. Sementara itu, di sisi lain, persiapan timnas Indonesia untuk laga krusial ini terus dimatangkan. Pelatih kepala Patrick Kluivert mengonfirmasi bahwa seluruh pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta. Lengkapnya, komposisi pemain ini dianggap sangat vital dalam meramu strategi terbaik untuk menghadapi kekuatan kolektif timnas Cina. Ketika semua pemain berkumpul lebih awal, kami sebagai tim pelatih punya ruang lebih besar untuk merancang taktik dan membangun kekompakan. Ini sangat penting mengingat kualitas lawan yang akan kami hadapi, ujar Kluivert. Timnas Indonesia sendiri sedang dalam kondisi yang cukup positif, terutama setelah meraih hasil kompetitif di laga-laga sebelumnya. Antusiasme supporter pun semakin tinggi menjelang duel yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 5 Juni 2025, malam. Di pihak lawan, timnas Cina datang dengan membawa 25 pemain. Seluruhnya merupakan pemain lokal yang bermain di Liga Super Cina. Tidak ada satupun dari mereka yang memperkuat klub luar negeri. Sebuah keputusan yang mengundang perhatian sekaligus menjadi bahan analisis tersendiri. Pelatih Cina, Alexander Jankovic, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menjaga kohesi tim dengan memilih pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain bersama dalam kompetisi domestik. Kami membawa pemain yang kami yakini punya kekuatan sebagai tim. Bermain di Indonesia bukan hal mudah, tapi kami datang dengan persiapan maksimal dan rasa hormat yang tinggi untuk tuan rumah, kata Jankovic dalam konferensi persnya. Duel Indonesia versus Cina diprediksi akan berlangsung ketat dan syarat gengsi. Kedua tim masih memiliki peluang untuk melaju ke fase selanjutnya, dan kemenangan di laga ini bisa menjadi penentu nasib di babak kualifikasi. Atmosfer pertandingan pun diperkirakan akan sangat meriah. Menurut informasi dari PSSI, tiket pertandingan hampir ludes terjual. Para pendukung timnas Garuda dipastikan akan memenuhi SUGBK untuk memberikan dukungan penuh kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan semangat nasionalisme yang berkobar dan semangat persahabatan yang dijalin melalui momen kuliner bersama, laga ini menjadi lebih dari sekadar pertarungan sepak bola. Ia menjadi simbol diplomasi budaya dan sportivitas yang menyatukan dua bangsa lewat si kulit bundar dan sepiring rendang.